Kembali lagi di Metro Jambi News bersama saya Vidya Wahyuni. Terungkap di persidangan, PLN tak tahu proses penerbitan sertifikat layak operasi proyek PJU. Kasus tindak pidana korupsi tipikor proyek penerangan jalan umum pada Dinas Perhubungan Kerinci tahun anggaran 2023 kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Jambi pada Senin 19 Januari 2026. Dari hasil persidangan terungkap fakta baru jika sertifikat layak operasi atau SLO yang digunakan dalam pengerjaan proyek PJU Kerinci tanpa sepengetahuan pihak PLN. Pengakuan ini disampaikan saksi Reka Wirandestin yang merupakan pegawai PLN Sungai Penuh. Reka dihadirkan Jaksa Penuntut Umum JPU Kerinci sebagai saksi. Saksi Reka mengakui tidak mengetahui bagaimana proses yang dilakukan oleh tim SLO hingga SLO tersebut diterbitkan. Apakah sudah melalui proses pengecekan di lapangan, pemeriksaan, dan juga lainnya. Hakim pun juga mempertanyakan, apakah bisa SLO diterbitkan tanpa dilakukan pemeriksaan lapangan. Dan sekali lagi saksi mengatakan ketidaktahuannya. Di luar persidangan, Jaksa Tommy Ferdian menjelaskan bahwa saksi Reka yang merupakan pegawai PLN hadir sebagai orang yang terlibat membantu kontraktor untuk mengurus izin SLO PJU tersebut. Ujar Tommy Ferdian, saksi mengakui bahwa dirinya dimintai tolong oleh 5 kontraktor untuk mengurus SLO PJU hingga akhirnya SLO dikeluarkan izinnya. Seharusnya menurut jaksa sebelum mengeluarkan SLO, tim terlebih dahulu melakukan berbagai pemeriksaan. Ketidaktahuan saksi ini pun juga disayangkan oleh hakim, karena hal ini juga berpengaruh terhadap kualitas PJU. JPU juga menghadirkan 2 saksi ahli, yakni Dr. Slamet Sudaryo, ahli EKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam sidang, saksi menjelaskan mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. JPU menanyakan kepada saksi apakah boleh melakukan survei harga melalui online saja tanpa turun ke lapangan. Menurut saksi boleh saja, asalkan sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang sudah ditentukan. Saksi menekankan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan harus berpedoman pada 3 prinsip dasar, yaitu efisien, efektif, dan juga transparan. Maka pengadaan akan lebih efisien jika melalui tender, beber saksi. Diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kerinci mengajukan anggaran untuk penerangan jalan umum atau PJU hanya Rp476 juta. Namun setelah masuk banggar, anggaran berubah disetujui sebesar Rp3,4 miliar. 10 terdakwa PJU Kerinci adalah Heri Cipta, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Nel Edwin, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Prasarana Dishub, selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK, Fahmi Direktur PT WTM, Amri Nurman Direktur CV TAP, Sarvano Markis Direktur CV GAW, Gunawan Direktur CV BS, dan Jeffron Direktur CV AK. Selanjutnya, Reki Eka Victoni, seorang guru yang berstatus P3K di Kecamatan Kayu Aro, Helmi Apriyadi, seorang ASN di kantor Kesbangpol Kabupaten Kerinci, dan Yuses Alkadiramitas, seorang PNS di UKPBJ ULP Kerinci, yang menjabat sebagai pejabat pengadaan proyek PJU tahun 2023. Itulah fakta mengenai kasus tindak pidana korupsi proyek penerangan jalan umum pada Dinas Perhubungan Kerinci tahun anggaran 2023. Nantikan kabar terupdate lainnya di Metro Jambi News.